Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita tamatkan taklim kita terkait takdir. Al-qadaru laisa udan lil islami. Takdir itu bukan alasan untuk kita diam atau pasrah. Ya. Takdir itu kan sering menganggapnya diam aja, pasrah aja. Ya. Justru pengertian takdir itu terkait dengan ikhtiar dan usaha. Itu ketentuan Allah ya, karena kita dikasih hak bebas. Tapi ikhtiar itu tidak bisa menentukan sebagai yang disebut keberhasilan, karena ikhtiar itu harus sesuai dengan apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bab 3 ini kita tamatkan dan ada amalan. Nanti dong jelaskan yang disebut doa 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi, mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum talim, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, sholawat, permohonan ampun, istighfar, meminta doa ridha Allah, dan doa masalah rezeki terkait kaji takdir. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridho matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka taharoh la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dunia solihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-madi khalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ini as'aluka min fadlika wa atoika rizqan thayyiban mubarakan. Allahumma fini bi halalika an haramika wa akhini bi fadlika aman siwaka. Allahumma ini a'udzubika minal faqri wal faqah wal kilah wal zillah wa udzubika an azima au zilama. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali qawatimahu wa khaira ayyami yauma liqaika. La ilaha illallahu azim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ya ghaniyu ya mughni akhini gina abada wa ya aziju ya muiju ya azani bi ijazi ijati qadrika wa ya muyassirul umuri yasril li umurud dunya wad dini ya khaira man yurja ya Allah. Allahumma jidna wala tungsina wa akhrina wala tuhina wa atina wala tahrina wa atsrina wala tusiru alaina wa ardina wardo'ana. Ya Allah, dengan karunia dan anugerahmu aku meminta rezeki yang baik lagi diberkahi. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan barang-barang yang halal hingga aku tidak butuh kepada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu hingga aku tidak butuh kepada selainmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari melakukan kejoliman dan dijolimi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya, dan sebaik-baik amalku adalah pada ujung akhirnya. Sebaik-baik hariku adalah pada saat aku menemuimu. Tiada Rob selain Allah, Zat yang maha agung dan maha penyantun. Tiada Rob selain Allah, Rob aras yang agung. Tiada Rob selain Allah, Rob langit bumi dan aras yang mulia. Ya Allah, Zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan. Berilah kekayaan yang abadi kepada aku ya Allah, wahai Zat yang maha mulia dan yang memberikan kemuliaan. Berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaanmu, wahai Zat yang mempermudah semua urusan. Berilah kemudahan kepada aku di dalam semua urusan dunia dan agama, wahai Zat yang paling diharapkan ya Allah. Ya Allah, tambahkan rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan janganlah Engkau hinakan kami. Berilah kami dan janganlah Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan janganlah Engkau tinggalkan kami, dan janganlah Engkau cegah kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim dan perkataan ini. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi, tentunya dengan niat tentunya untuk kebaikan kita dunia wa akhirah. Langsung tidak memperbanyak mukadimah, tadi sudah kita lafadzkan doa 7 terkait perkara takdir. Dan itu dibenturkan kepada materi dunia supaya kita bisa beribadah dengan baik.
Amma ba'du. Kita nukil langsung dari kitab Hikam. Mudah-mudahan bisa kita pahami konteks apa yang disebut kaji takdir ini. Karena kalau tidak dipahami secara lebih benar, banyak agak sedikit melenceng dari perkara takdir itu sendiri. Menurut Syekh Ibnu Athaillah yang dikitabkan oleh Syekh Jaruk Al-Hikam, beliau berkata begini terkait kaji masalah takdir itu adalah bukan alasan untuk kita diam atau pasrah. Walama kanat himmatul fakirin mutajaridi la taqhatiu bil ghalibi liqaulihi alaihi salamu anna lillah rijalan law aksyamu alallah la abaruhum fi qismim qalla syaikuna walillahi rizalun ida ahtamu bisyai kan bi idnillah. Ketika kemauan keras seorang perjalan, seorang pencari Allah, seorang sufi, ketika kemauan keinginan keras kita, seorang muslim, seorang mukmin ataupun seorang sufi yang tajrid. Tajrid itu sebuah derajat atau sebuah makom di mana kebutuhannya tersedia tanpa usaha. Ya. Sudah tersedia, Pak, tanpa usaha. Ada kemauan yang keras, ya. Tak pernah meleset, pasti berhasil. Karena Rasulullah bersabda, Allah mempunyai sejumlah hamba yang apabila bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mewujudkannya. Itu derajat wali. Misalnya bersumpah atas nama Allah, saya kaya dia. Nah, tidak banyak doanya, itu makomnya sudah tajrid. Banyak hamba itu, ya. Ini dicurai oleh kitab Hikam. Ya, kita lanjutkan dulu ya terkait takdir nih ya. Wa qala idan alaihi salamu attaqu farasyatal mu'minin. Fa innahu yanjuru bi nurillah kashasyaiku an yatawahama ahadun. Anal himata takhruku sural qadri wa taf'alu malam ya'zural bihi qadau wal qadru farra fadallika biqaulihi sawabiku imammi la tafriku aswaral aqdari. Kata guru kami, gurunya itu adalah tadi Syekh Athaillah yang berkata ini, Syekh Al-Jaruk muridnya. Kata guru kami, Allah mempunyai sejumlah hamba yang bila menginginkan sesuatu niscaya terjadi berkat izin Allah. Dan Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Takutlah kepada firasat orang beriman. Ya. Karena ia melihat dengan cahaya Allah. Ini hadis. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah selalu khawatir seseorang mengira bahwa kemauan keras, keinginan kita yang kuat, itu disebut himmah. Disebut apa? Kemauan yang keras itu adalah himmah. Orang yang himmahnya dapat menerobos, kalau keinginan kerasnya timbul, apalagi makomnya tajrid, itu dapat menerobos pagar takdir dan bergerak di luar ketentuan putusan. Dan sama dengan takdir Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Berarti makbul. Kemudian di kitab Al-Hikam dilanjutkan lagi. Kita penggal-penggal aja kalau sekaligus agak pusing nih. Karena Al-Hikam itu sulit, harus diurai satu-satu. Wal himmatu
Wa tu anbiatihi qalbi fi talabi syai'i walihtimami bihi fa in kandalika amru rafi anan kam ma'rifatullah wa talabi rida'u sumiyat himmatan aliyatan wa ina amranan kasianan katalabit dunya wa wujudiha sumiyat himmatan daniyatan wa sawabikul himami min idala fil fafsi sufi ila asyifatu ayil himamu sawabiku latukriku aswaral akdari aida ahtamal arifu awal muridu bisyai'in waqawiyat himmatuhu bidzalika fa inna Allah ta'ala yakunu dalika bi kudratihi fi sya'atin wahidatin hatta yakuna amru bi amrin. Ya, menjelaskan pelan-pelan ya. Karenanya Syekh Ibnu Athaillah mengangkat hikmah begini ucapannya. Kemauan yang keras, keinginan yang keras itu tak bisa menerobos pagar takdir. Tadi seperti bisa menerobos takdir kan. Sebenarnya kemauan keras itu tidak akan bisa menerobos pagar takdir. Kemauan itu disebut himmah, adalah kekuatan hati yang tergugah dalam menuntut sesuatu dan memikirkannya. Jadi kemauan himmah itu dari hati. Kalau hati itu garisnya baik, ya, tergugah menuntut sesuatu melalui pikiran. Ya. Bila sesuatu itu mulia, keinginan itu keras itu baik, yaitu umpamanya makrifatullah dan harapan atas meminta ridhonya, maka kemauan itu disebut himmah aliyah. Apa namanya? Kemauan aliyah, kemauan Allah. Tetapi jika sesuatu itu nista keinginan itu, yaitu hanya mengejar dunia dan bagian-bagian dari duniawi saja, maka kemauan itu disebut himmah daniyah. Ya, kalau keinginan kolbu kita minta ridho, makrifatullah, minta surga, itu namanya apa tadi? Tadi disebut himmah apa? Himmah aliyah. Kalau keinginan dunia pengen kaya, pengen dapat jodoh yang cantik, pengen ini, pengen mobil ini, pengen itu, apa namanya? Himmah daniyah. Apa namanya? Himmah daniyah. Jadi kalau mengucapkan harus paham, ini himmah daniyah nih permohonan kita. Kalau himmah aliyah itu dari kolbu Pak, nggak boleh tercampur dengan dunia. Itu orang sufi. Jadi mana dulu permohonan itu? Himmah daniyah dulu atau himmah aliyah dulu? Himmah aliyah dulu. Kalau berdoa itu yang lebih dalam secara hikmah pakai himmah aliyah dulu, baru himmah daniyah. Paham ya? Paham ya? Jangan terbalik-balik. Ya, ya Gani, pikirannya dunia tuh. Ya Allah, mohon ridhomu, mohon makrifatmu. Ya Gani, minta kaya, baru betul. Jangan dibalik ya Gani, sudah itu kekayaan karena ridhomu. Jangan dibalik. Jadi kalau kita meminta himmah aliyah dulu. Himmah itu keinginan keras artinya. Ya coba selama ini kita berdoa salah atau tidak? Kehidupan kita tidak di dunia. Cobalah berdoa menurut aturan apa yang diperintahkan Allah. Berdoalah dulu secara himmah aliyah. Minta makrifatullah, minta ridho Allah. Hati-hati minta sorga itu ada dua Pak. Sorga itu bisa sorga benar atau bisa sorga dunia. Sorga juga namanya, sama ya. Nah, itu himmah diniyah itu. Jadi kalau himmah aliyah dua aja, ma'rifatullah dan ridhonya. Paham ya? Nah, kalau ma'rifat terkait dengan ilmu, ya. Kalau ridho terkait dengan ketenangan kolbu, pengenalan yang diridhoi Allah. Jadi tinggi ridho. Ilahi anta maksudi waridlo kamatlubi. Itu paling tinggi. Baru dirunut ke bawah apa-apa? Doa-doa himmah di dunia. Lakukan itu Pak ya.
kalau berdoa. Nah, ini penting. Ya. Nah, jadi himmah aliyah itu lakukan doa itu baru setelah itu pakai kendaraan. Apa namanya? Selawat. Angkat tangan, itu himmah daniyah. Adabnya harus diilmui. Takdirnya begitu, Pak. Itu inti pemahamannya. Ya. Jadi, jika sesuatu itu nista, yaitu mengejar dunia, bagian-bagian dunia, maka kemauan itu disebut himmah daniyah. Sawabikul himmam itu merupakan pelekatan diterangkan pada menerangkan. Maksudnya dari kemauan keras tak bisa menerobos pagar takdir, nggak bisa. Pagar takdir itu nggak bisa diterobos adalah bila seorang arifin atau seorang murid memikirkan sesuatu dan kemauan keras, niscaya Allah mewujudkannya ketika dengan kuasanya hingga semua urusannya menjadi urusan Allah. Nah, ini maknanya dalam banget. Kita teruskan dulu. Hikamnya dulu. Ini terkait takdir. Karena itu langsung aja tidak ngebahas secara lafaz aslinya, kepengertiannya ya. Kemauan seorang al-arif. Al-arif. Arif bila orang yang bijaksana mengarah pada sesuatu. Jika sesuatu dengan putusan Allah, maka kemauan itu akan terwujud. Ini keputusan Allah atau tidak? Kalau itu ada keputusan Allah maka terwujud. Pasti dengan izinnya dan diridhoi. Tetapi bila pagar takdir tertutup, maka keinginan itu tak bisa menerobosnya. Tetapi justru ia menyesuaikan dengan adab yang seharusnya. Dalam kondisi demikian, adab kita terhadap Allah harus dipelajari. Dan keinginan itu kembali kepada sifatnya, yaitu penghambaan tanpa penyesalan dan kesedihan tanpa itu, walaupun tidak berhasil. Bahkan ia menjadi senang. Seharusnya kita senang. Ini terbalik-balik nih. Orang itu senang karena keinginannya itu kembali kepada tempatnya. Kita berusaha mencari jodoh, Pak. Udah serius. Ternyata gagal. Seharusnya kita senang. Karena keinginan itu bukan di tempat kita. Orang itu harus mencari tempatnya. Itu hikam. Berat tuh. Bagi orang yang arif, ketidakberhasilan doa kita itu berhasil ditunjuki Allah bahwa itu bukan jodoh kita. Sampai nggak? Ah, itu kira-kira ya. Kan berat, Pak. Ya, berat untuk nafs. Tapi senang untuk qalbu dan makrifat. Betul kan? Nah, jadi tidak ada penyesalan dan kesedihan, bahkan timbul kesenangan. Karena keinginan itu kembali ke tempatnya dan sesuai pada sifat aslinya. Al-Jaruk berkata, guru-guru kami, Syekh Ali radhiyallahu anhu berkata, kami bila ingin sesuatu dan mengatakannya lalu terwujud, ya, misalnya berdoa, ingin sesuatu, kemudian terwujud doa itu, kami senangnya hanya sekali. Itu 2 orang dulu. Senangnya hanya sekali. Ya. Jadi, tetapi bila keinginan itu tak terwujud, maka senang kami 10 kali. Sanggup nggak orang sekarang? Orang sekarang kalau berdoa, pas nggak berhasil, timbul kesenangan sampai 10 kali lipat. Karena apa? Karena tidak cocok dengan kita. Itu hikam. Umpama, ini maaf, misalnya Ikhwan Azmi diuji nih, ya, disertasinya, kemudian tidak berhasil. Untuk seorang sufi senang banget tuh. Nggak bisa kan? Untuk anak sekarang kan? Karena kolbu itu kalah dengan nafsu. Bagi yang pakai kolbu, senang dia.
Kenapa? Sampai 10 kali lipat. Itu ulama-ulama dulu begitu, Pak. Kebayang nggak ulama sekarang? Nah, ayo. Seandainya berhasil, senangnya cuma sekali. Sekali, waktu senang itu aja. Keberhasilan itu. Tapi sudah itu akan susah. Deh, tanggung jawabnya bare. Tapi kalau tidak berhasil, dia berusaha, itu kesenangan. Proses itu kesenangan. Itu dunia. Dalam nggak maknanya? Dalam ya, itu hikam. Ini terkait takdir dan kehendak, keinginan, himmah, kekuatan kita. Jadi saya senang sekali sampai 10 kali lipat. Tetapi bila keinginan kami tak terwujud, maka kami 10 kali lipat senangnya. Hal ini terjadi karena apa? Menurut mereka, ulama-ulama hikmah dulu. Karena sejatinya makrifatullah orang tersebut. Ketika ditanya, dengan apa kau kenal Tuhanmu? Seorang ulama dulu menjawabnya beda, Pak, dengan ulama sekarang. Dengan apa kau kenal Tuhanmu? Maka ulama dulu menjawabnya dalam hikam, dengan pembatalan kemauan keinginan kami. Ya. Dengan apa Adni kenal dengan Tuhan? Jawabannya, dengan batalnya saya dengan setrata. Lain talok. Ayo. Ikhwan-ikhwan, dengan apa Ikhwan kenal dengan Tuhannya? Dengan saya berusaha gagal terus mencari istri. Itu ulama dulu loh. Banyak riwayatnya. Kepraktek nggak sama ulama sekarang? Bertanya dong. Enggak kan? Masya Allah, berarti dia kekuatan dia itu sudah pasrah harus melalui campur tangan Allah. Paham ya? Tidak mau ada campur tangan kita. Renungkan coba ya Ikhwan, hal ini memang berat. Dari sisi beratnya perkara sufi, perkara ruhani, kolbu, kejiwaan itu dia. Kita bahas sedikit lagi masalah hikam. Andung ndak kaji nomornya, andung kaji kesimpulannya. Kalau perunut nomor itu di hikam mungkin pusing antum. Ya. Kemauan kuat, ini langsung ke arti aja ya. Dapat terwujud sekalipun orang yang menginginkannya tidak sempurna seperti mereka yang mengandalkan kekuatan mata, kekuatan pikiran, kekuatan benda yang Allah berikan keistimewaan pada benda itu. Ketika keduanya memandang sesuatu dengan tujuan tertentu, maka sesuatu yang dipandang itu akan berubah sesuai kemauan yang dia pandang. Tentu ini dengan izin Allah, itu sihir. Jadi himmah itu ada sedikit saja, kalau salah Allah ngizinin. Tapi ada pertanggungjawaban. Semua itu juga tak akan dapat menerobos pagar takdir. Jadi mereka melakukan begitu, itu juga tercatat di Lauh Mahfuz. Itu terjadi karena kehendak Allah yang Maha Esa dan kuasa sesuai firman Allah. Mereka tidak bisa mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ini kemarin dong kaji. Sungguh kami menciptakan sesuatu dengan takdir. Sekali lagi, apapun juga diciptakan dengan takdir dan tercatat. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendaki. Karenanya Rasulullah bersabda, setiap sesuatu mesti sesuatu putusan dan takdir termasuk lemah dan kecerdasan. Maksudnya semangat bergerak. Karena itu pengertian hikam selanjutnya, perhatikan. Kalam hikmah tadi itu menyatakan secara tersirat bahwa kemauan yang kendor, kemauan yang lemah, tidak membekas apapun dalam kehidupan nyata sekalipun, itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi kata menerobos dan pagar ini mengisyaratkan kekuatan di kedua belah pihak. Tetapi itu dinding yang memagari begitu perkasa sehingga gak ada artinya kekuatan seorang hamba dengan permohonan yang serba terbatas.
Kalau sebuah kemauan keras atau himmah saja dalam pengertiannya tidak bisa menerobos pagar takdir, apa artinya gagasan yang masih dalam rencana dan upaya? Kemauan keras dengan niat, dengan bermohon kepada Allah, nggak bisa menerobos takdir yang sudah tercatat. Apa gunanya antum berencana? Seorang sufi yang keren itu nggak banyak rencananya, Pak. Menunggu, baru dia merencana. Itu itikaf. Peka nggak hati kita berfatwa kepada kolbu? Nggak pernah hidup karena sering kalah dengan ide di kepala. Maka bersihkan kolbu, bersihkan juga abaha kepala. Itu konsep toriko. Ya. Kalau sebuah kemauan keras saja dalam pengertiannya tidak bisa menerobos pagar takdir, apa artinya gagasan yang masih dalam rencana dan usaha sebagai syarat? Dalam hikmah Ibnu Athaillah berkata, rihatlah dirimu dari rencana-rencana. Tahu nggak? Makin tinggi rencana kamu, makin kuat pagar takdir. Sampai Pak? Sampai? Jadi anu ajarin di kondisi sekarang, jangan mabok dengan planning. Ya, karena campur tangan Allah itu di akhirul zaman itu makin tinggi. Jadi nggak boleh berplanning, dong. Bukan nggak boleh. Gunakan al-ilham. Cara tajam ilham adalah bersihkan terus kolbu. Berprasangka baik dalam amalan. Tantangannya berat, Pak. Zaman sekarang. Jadi lihatkan dirimu di kondisi kekinian dengan rencana-rencana yang ada. Apa yang dilakukan oleh selainmu? Apa yang dilakukan selain Allah, maksudnya gitu dalam hikam? Termasuk rencana itu kan selain Allah. Karena kehendak kita. Jangan lagi kau melakukannya. Itu kata hikam. Jadi referensinya lihat dinukil oleh Syekh Ibnu Azibah, judul kitabnya 3 Zulhimah, juz 1 halaman 15-16. Meskipun semua terjadi berdasarkan kehendak Allah, ikhwan, kita tetap harus mempertimbangkan hukum apa? Kalau di dunia, kausalitas. Apa itu hukum kausalitas? Hukum alam. Apa itu hukum alam? Sunnatullah. Itu perintah. Walaupun kehendak Allah tidak bisa dikalahkan, tapi Allah berkehendak tetap memakai hukum sunnatullah. Jadi kekuatan takdir yang kedua apa, Pak? Kausalitas, hukum sunnatullah. Ya, itu kekuatan kedua. Ya, nggak bisa dilawan. Pasalnya hukum kausalitas atau hukum alam itu sebagai sunnatullah yang cukup kuat setelah kuasa takdir. Paham ya? Maksudnya gini, kalau antum ditakdir nggak tembus, antum di bawahnya pikirkan, kalau mau nikah harus ada adab. Karena menikah itu bukan 2 individu, tapi 2 kaum. Maka harus berproses. Paham ya? Karena itu hukum sunnatullah. Ketemu rumpun keluarga melalui adab, ya. Sudah itu apa? Ada perjanjian syahadah, harus ridho kedua orang tua. Itu namanya sunnatullah. Nggak boleh dilanggar. Baru takdir ngikut. Sampai ya? Ini sunnatullah dilanggar, gimana mau ada takdir, Pak? Ya, tinggi pula ilmunya. Ngajar pula di UIN, dong cikuy gitu deh. Ada di sini. Betul kan? Di bawah takdir apa, Pak? Kausalitas, asbab. Asbab Islamiyah. Bukan asbab al-fikir, bukan asbab matematik. Asbab sunnatullah. Ya.
Hukum kausalitas itu hukum alam kedua setelah takdir. Kuat. Tapi nggak bisa mengalahkan takdir. Artinya jawabannya dapat diringkas bahwa sikap kita dalam hidup terhadap Allah harus sesuai perintahnya, titik. Maka berhasil untuk sesuai. Jadi sikap kita harus sesuai zaman sekarang itu. Dengan apa? Dengan perintah Allah. Sedangkan sikap kita terhadap sunatullah, hukum alam, mesti gimana Pak? Harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada di alam. Jangan dilanggar. Kalau malam mesti tidur jam sekian. Kalau subuh harus sholat. Ya, itu hukum alam. Sampai Pak. Dan itu selaras dengan hukum Allah. Karena itu hukum alam sunatullah sudah ditetapkan oleh Allah begitu. Sebagai asas keteraturan. Itulah adab. Ibumu itu adab. Nggak bisa dilawan. Adabnya keteraturannya begitu. Jangan dilihat akhlak ibumu. Kenapa? Karena antum ada karena ibumu. Paham nggak? Itu dia poinnya. Ya. Allah memerintahkan kita untuk makan bila apa Pak? Tanya. Allah merintah kita dikasih hukum sunatullah dulu. Lapar. Itu hukum sunatullah. Maka setelah lapar nggak dikerjain tuh hukum ketetapan Allah. Yang bisa kita manggarete. Paham nggak? Jadi sangat logika hikam itu. Bukan sangat logika, sangat wajar. Sama ya? Allah memerintah gini. Allah memerintahkan kita untuk makan, tapi ada syarat. Bila dikasih sen, lapar. Coba antum kenyang, suruh makan juga Pak. Nikmat nggak? Enggak. Betul kan? Kalau manggarete sampai sore lu makan hantok saya lah. Manggarete air cari soto. Betul kan? Lama enggak soto tuh? Lama Pak. De awal ala dia gisen lapar. Oh. Minum bila apa Pak? Sunatullahnya haus. Nah, mencari obat bila sakit. Dan menjaga kesehatan serta waspada terhadap segala yang menyebabkan kita celaka dan sakit. Iya kan? Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk mengetahui dengan bukan ilmu epistemologi, dengan ilmu yakin. Tuh. Mainnya di kolbu. Bersihkan kolbu supaya yakin ilham dapat. Baru bekerjalah kepala dengan standar duniawi. Itu ilmu yakin dulu. Bahwa tidak ada satupun yang berbuat sesuatu selain Allah. Itu ilmu yakin tuh. Ya. Tiada sesuatu berpengaruh selain dengan sunatullah. Itu ke sunatullah. Pusing-pusing dia lah. Yang berpengaruh itu ke sunatullah. Kita juga diperintahkan untuk meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan memerintahkan segala sesuatu alam ini untuk menjalankan tugas sesuai amanah yang dititipkan kepada alam. Dasarnya firman Allah Al-A'raf ayat 54 agak melenceng. Nanti Adung tafsirkan. Dalam pengertian normal agak melenceng. Dibaca dulu. Al-A'raf ayat 54. Oh.
Inna rabbakumullahu alladzi Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. menutup malam mengikuti siang. Makan mengikuti lapar. Jadi uraian gini. Malam itu himmah aliyah. Letaknya ruhani, Pak. Makanya doa malam itu banyak letak ruhani. Siangnya doa diniyah. Lapar itu doa diniyah. Ya. Malam itu aliyah. Pusing nggak? Mudah-mudahan nggak pusing ya. Pusingin aja. Gitu kira-kira. Jadi ada dua. Ya. Pakai dulu himmah aliyah dulu. Ya. Baru pakai. Nah, ada sholat malam hari di waktunya. Isya, subuh, qiyamul lail. Siangnya itu, ya. Siangnya bukan perbanyak doa, Pak. Perbanyak ikhtiari. Setelah selesai 4 jam pula tidur pula tuh. Zikirnya bilang ini. Enggak, makanya malam. Karena malam itu himmah aliyah, kehendak ilahiyah. Paham ya? Nah, jadi di sini kita sudah tahu hitungan waktu. Ya. Bulan dan bintang itu matahari di atasnya. Arti kata himmah aliyahnya di matahari, mengiringi bintang dan bulan, termasuk kita bintang. Makanya di sini itu bukan keabadian. Ya, bukan keabadian. Anu tidak akan curai dulu secara materi karena takut salah tafsir. Semua yang dikatakan tadi, kitabnya kalau ingin ada referensi, Al-Hikam Al-Atiyah juz 1 halaman 69 sampai 70. Itu kesimpulan. Itu referensinya. Kalau kita ingin mendalami perkara Al-Hikam terkait takdir. Karena takdir itu terkaitannya dengan kehendak. Kehendak kuat, kehendak bebas, hati-hati. Tidak bisa menerobos wilayah Lauh Mahfuz. Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau menasihati bagi pengkaji ilmu hikam, khususnya karya Ibnu Athaillah, itu sebagai pengetahuan praktis dalam konteks hikmah atau ruhani. Syekh Al-Buti menyarankan kepada pembaca Al-Hikam
pengamal ahikam untuk tetap memperhatikan hukum kausalitas atau hukum sunatullah. Tidak boleh lepas. Karena kalau murni di hikam, antum pasrah, pasif. Padahal takdir tadi tidak boleh lepas dari pasrah. Takdir tidak sama dengan pasrah. Takdir itu harus ada ikhtiyari. Dipesankan sama ahlinya. Meskipun sakit dan sehat adalah kehendak Allah. Betul kan? Kita sebagai manusia harus tetap berusaha menjaga kesehatan dan berusaha hidup sehat. Itu perintah Allah. Ya, walaupun kita sehat. Nah, karenanya dalam kitab Al-Hikam sebenarnya kalau kita mau merenung, itu intinya mengajarkan kita menjadi manusia wajar. Tahu nggak? Al-Hikam itu mengajarkan kita manusia yang wajar, betul-betul manusia. Nah, kan banyak yang terbalik. Ngaji Al-Hikam jangan gilo, beko, langi, salah, Pak. Paham ya konteksnya ya? Nah, itu diterangkan oleh Syekh Al-Buti. Jadi mengajarkan menjadi manusia wajar, dan Quran menyebutnya apa, Pak? Fitrah. Itu manusia yang wajar. Manusia yang fitrah. Ya. Fitri lah. Jadi jangan sekali-kali tidak tertib lalu lintas. Dalam kita mengaji tasawuf, torekot, psikoterapi dengan terapi beda, Pak. Psikoterapi adalah himah aliyah. Terapi himah diniyah. Ada perbedaan. Jangan dipukul rata. Pertanyaannya, psikoterapi dulu atau terapi dulu? Psikoterapi dulu baru terapi. Paham ya? Minum obat bismillah dulu baru lock. Ya. Kalau Allah berkehendak sesuai dengan takdirnya hanya dengan himah aliyah, bismillahirrahmanirrahim, obat tak perlu, sembuh. Nggak percaya. Jadi tolong dalam hidup ini jangan sekali-kali tidak tertib lalu lintas. Ketangkep nggak nih? Tangkap ya. Jangan berdiam diri tanpa mencari obat ketika sakit. Termasuk dosa. Kalau antum pakai pasrah itu kehendak Allah dengan doa saja. Dosa. Berarti antum tidak fitrah. Itu hikam. Nah, kalau nggak diterangin hikam jadi salah dong pengertiannya, benar kan? Nah, itu dia, Pak. Ya, jadi mencari obat itu perintah, ibadah. Walaupun tetap secara keyakinan, keimanan, kesembuhan ada di tangan Allah. Paham ya? Nah, ini yang diilmui namanya. Ya. Jangan coba-coba berdiam diri tak belajar. Tidak sekolah, tidak kuliah, tidak ngaji, tidak mondok. Jangan sekali-kali. Ketika dulu sering mendengar doa, sedekah, sebagai tolak bala, harus tahu ilmunya. Jadi sedekah tolak bala itu himah diniyah. Nah tuh, kan bingung tuh. Orang sering menyebut, kalau ulama dulu menyebutnya nisfu Syaban, Pak, tolak bala itu. Ya. Sekarang sudah mulai nggak dipraktekkan karena nggak paham hikmah. Pada doa dulu masyarakat sering mengajukan 3 permintaan. Pertama yang paling utama adalah ridha Allah. Dulu. Itu utamanya. Ya, ridha Allah. Kemudian baru ke dunia. Ya. Itu ada 3 permohonan termasuk keselamatan, ya. Bagaimana memahami semua pengertian-pengertian itu di tengah tuntutan keimanan dan takdir Allah dalam kehidupan sekarang. Dari semua itu kemudian kita sering mendengar bahwa doa bermanfaat bagi putusan atau takdir Allah, betul?
Apakah bisa dikalahkan pagar takdir? Karena kita berdoa juga sudah tercatat termasuk takdir, bagian takdir. Itu bingungnya. Yang masih menggantung, itu yang paling penting. Gini, ada doa yang ada doa itu adalah penjemputan. Terutama rezeki. Itu perintah. Karena ada rezeki kita yang masih tergantung antara lauh mahfuz dan dunia. Itu biasa dipakai di nifus Sya'ban. Ya. Terkait hal ini, bahas pelan-pelan langsung ke praktek, nanti paham deh. Kita tahu, kita mendengar istilah takdir mubram. Ya, pernah bahas tuh. Dan takdir mualak. Kalau ulama-ulama dulu atau ustadz-ustadz, di mana doa dapat mengubah keputusan atau takdir Allah, kan gitu. Ya. Doa atau permintaan masyarakat diantaranya adalah di nifsu Sya'ban atau melalui bentuk sedekah yang dipercaya dapat merubah bala. Bala dunia itu sedekah, Pak. Himah dunia. Kan pakai duit tuh, dunia juga. Ya. Bala yang ditakdirkan tentunya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan mereka terutama takdir mualak. Takdir mualak ya, bukan takdir mukbram. Yang realisasinya sangat berkaitan erat dengan doa. Mubram itu takdirnya terkait dengan doa, dengan kehendak kita. Karenanya dalam kitab Tuhaful Murid Al-Zihari Tauhid halaman 91, ini karangan Al-Bajuri dijelaskan sebagai berikut. Anu bahas. Wad doa yanfa'u mimman najala wa mimman lam yanjil wa innal bala'a lanjilla wa yatallaqahu doa fayata'ala zani ila yaumil qiyamati. Waddu'a yanfa'u fil qada'il mubram wal qada'il mu'alaqi amat tahana fala aistihalatan fil rafa ma'alaka rafa'u minhu ala du'ai wala fil nujuli ma'aliko nujuluhu minhu ala du'ai. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang datang dan apa yang belum datang dari langit. Apa yang sudah datang dan apa yang belum datang dari langit, itu doa. Manfaatnya. Bala pun akan datang dan bertemu dengan doa. Bala. Jadi kalau antum berdoa, ya, keduanya antara bala, musibah dan doa selalu berperang. Berperang tuh. Badar tuh, perang. Waktu kita melakukan doa ini mereka udah perang tuh. Doa dan musibah. Ya. Selalu berperang hingga hari kiamat. Karenanya doa bermanfaat pada kodomu bram. Ya. Dan kodomu alak. Jadi perihal kedua kodomu alak, maka tidak mustahil menghilangkan apa putusan yang menghilangkannya. Disinilah pusingnya hikam. Nggak apa-apa, dipuyengin dulu karena ngikuti makna al-hikam nih ya. Nah, digantungkan pada doa dan tidak mustahil mendatangkan apa putusan yang menghadirkannya digantungkan pada doa. Karena itu di sini Nung jelaskan lagi, situasi takdir mu'alak itu berlainan dengan takdir mubram. Doa tidak dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram. Takdir mubram itu sudah ditetapkan di lauh mahfuz. Walaupun demikian, doa bisa meminimalisir dampak bala yang timbul karena takdir mubram. Jadi kena juga orang soleh.
dengan musibah, tapi dampaknya tidak seberat orang yang cingkaha gitu. Bahasanya gitu deh, ya. Yang sering buat maksiat, ya. Wa amal awalu fal du'ai wa min lam yarfa'uhu lakin Allah ta'ala yanjilu lutfahu bidda'a kama ida qada'a alaihi qada'an mubraman bi an yanjila alaihi syakratan fa ida da'allah asallahu lahul labtu bi an tasirit syakarati mutafatitatan kalramli wa tanjilu alaihi. Adapun perihal pertama qada mubram, peran doa, meskipun tidak dapat menghilangkan bala, tetapi Allah mendatangkan kelembutannya untuk mereka yang berdoa. Kena tapi tidak berbahaya. Terjun juga ke setinjau laut tapi tidak mati. Gitu kira-kira. Ya. Misalnya ketika Allah menentukan qada mubram kepada seseorang, semua bisa kena qada mubram. Qada yang sudah ditetapkan. Ya. Kepada kita. Ketika Allah menentukan qada mubram kepada seseorang, yaitu kecelakaan berupa tertimpa batu besar umpamanya, ketika seorang berdoa kepada Allah, maka kelembutan Allah datang kepadanya, batu besar yang jatuh menimpanya menjadi remuk sebelum kena kita berkeping-keping, sehingga dirasakan oleh kita benjol-benjol kecil aja. Kira-kira gitulah, sebagai butiran pasir yang jatuh menimpa kita. Ini referensinya ada di kitab Tuhfatul Murida ala Joharatil Tauhid halaman 91 karangan Syekh Al-Bazuri. Poin-poinnya itu. Silakan dulu dan kabar.